Film ini nyeritain tentang bocil yang suka sama mama muda. Wih, kayak mana pula ceritanya itu? Jadi selama beberapa menit ke depan, aku bakal nemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tune! Jadi ceritanya tuh gini weh, ada guru sastra Prancis bernama German. Waktu lagi libur sekolah, dia ngasih tugas ke murid-murid untuk buat tulisan tentang kegiatan mereka di akhir pekan. Sekolah masuk, tugas pun udah di tangan si guru. Diperiksa dia lah. Banyak murid-murid yang dapat nilai C, D, F, gara-gara tulisan dan ceritanya entah apa-apa nggak jelas. Hingga ada satu tugas murid yang buat dia tertarik dengan isi ceritanya. Nggak kayak tulisan murid-murid lain. Nama murid itu adalah Cloud. Jadi dia buat cerita, kalau dia jalan sekolah tahun ini, dia dapat teman baru bernama Rafa. Karena waktu pulang sekolah, dia nengok ada anak yang dijemput sama orang tuanya. Ketengok dia kalau mama si anak ini cantik dan hot. Jadi sur lah dia. Wih, paten kali mamaknya ah. Kebetulan pula tahun ini mereka satu kelas. Jadi tujuan si Cloud berteman dengan si Rafa, biar dia bisa kenal dengan dekat dengan mamanya. Dan akhir tulisan tugas ditutup dengan kata bersambung. Tulisan apa pula ini? Kok malah kayak cerita dewasa plus-plus? Walaupun kayak gitu, dia ngasih nilai A karena kalimat sastranya bagus-bagus. Keesokan hari waktu selesai ngajar, German ngasih tugas cerita lagi. Yang anehnya, si Cloud udah selesai ngerjain tugas. Pas dicek, loh, ternyata kelanjutan cerita tugas kemarin. Cloud pergi ke rumah Rafa. Alasannya ke sana mau belajar matematika bareng. Modus. Ma, ini kawanku Cloud, mau belajar bareng kami. Oh, ya udah lanjutlah. Jangan sungkan-sungkan ya. Anggap aja kayak rumah sendiri. Wih, dapat lampu hijau aku. Mantap kali mama si Rafa ini, bah. Mulai dipantau lah gerak-gerik stante. Oh iya, nama wanita ini Esther. Dia nengok kalau hobi Esther adalah ngedekor rumah. Dan cerita pun kembali bersambung. German ngasih tahu cerita itu ke Jenny, biniknya. Dia ngerasa Cloud punya bakat jadi penulis. Tulisan sastranya bagus, dan dia semakin penasaran dengan cerita selanjutnya. Keesokan hari, dia ngasih pelajaran tambahan ke Cloud. German ngasih tahu cara supaya bisa jadi penulis yang handal dengan alur cerita yang baik. Dia juga ngasih buku-buku sastra dari penulis terkenal di Prancis. Cloud ngerasa senang karena guru sastra suka dengan tulisannya. Makasih ya Pak, udah suka dan mau bantu tulisan saya. Ini cerita berikutnya Pak. Di suatu malam, dia nonton bareng pertandingan basket sama Rafa dan bapaknya. Dan Cloud duduk bersampingan sama Esther. Dia lagi fokus baca majalah dekorasi rumah. Gara-gara duduk berdekatan, dia bisa nyium bau wangi parfum dari Esther. Dan hal itu tentu aja ngebuat burungnya jadi berdiri. Saat lagi asik nonton TV, mendadak si bapak dapat telepon dari kantor. Dan dia harus segera pergi. Oh alah, jadi nggak bisa aku nyium baunya lagi. Ganggu aja selapet ini. Hari terus berlanjut. German terus ngajarin Cloud untuk jadi penulis yang baik. Oh iya, mungkin di pikiran kalian, si Cloud ini cuma ngarang-ngarang ceritanya. Enggak weh, kejadian yang dialamin nyata. Dia ngebuat kejadian supaya cerita tulisannya jadi bagus, sesuai ajaran si German. Malam berikutnya, secara nggak langsung Cloud udah kayak jadi guru les. Selalu ke rumah Rafa buat ngajarin matematika. Cloud sengaja ngasih soal susah, supaya dia bisa ngecek Esther di lantai bawah. Pas udah di bawah, dia nguping obrolan si bapak dan Esther. Mereka lagi ada masalah. Esther mau renov rumah, tapi si bapak mau keluar dari kerjaan buat buka usaha. Di malam itu, Cloud ke gap. Esther pikir dia lagi nguping pembicaraan mereka. Enggak kok tante, aku cuma lagi nengok-nengok lukisan kok. Sebelum pulang, Cloud diam-diam nguping lagi pembicaraan mereka di kamar. Esther udah mulai curiga dengan tingkah lakunya. Dia mau ngelarang Cloud datang lagi ke rumah dan berniat mau nyariin Rafa guru les saja. Di sekolah, Cloud ngasih tahu ke guru, dia bakalan gak bisa lanjutin cerita lagi karena mama Rafa bakalan nyari guru les matematika kalau nilai ujiannya jelek. Ya tentu aja si German gak mau cerita itu berhenti gitu aja. Dia masih penasaran dengan tulisan berikutnya. Dengan nekat, German nyuri soal ujian dari loker guru. Kemudian dikasih tahu soal ujian ke Cloud. Oh, paten kali lah. Mana ada cerita. Mereka berdua akhirnya dapat nilai A dalam ujian. Bapak mama Rafa bahagia. Dan Esther kini senang kalau anaknya jadi pintar kalau bergaul dengan Cloud. Hingga suatu ketika, Rafa dan si bapak pergi latihan basket. Cloud udah ngawasin dari jauh. Akhirnya aku bisa berduaan dengan Tante Esther. Kugaslah terus. Esther ngebukain pintu dan ngasih tahu kalau Rafa lagi pergi. Oh gitu ya Tante. Aku cuma mau ngambil buku matematika punyaku kok. Ketinggalan di kamar dia. Ya jelas aja modusnya berhasil. Saat lagi dicari, mendadak Cloud bilang, anting-anting Tante mirip lah kayak punya mamaku.
Tapi sayangnya dia udah ninggalin aku dari kecil. Esther terharu mendengar kisahnya. Dengan sifat keibuan, sekarang Esther ngebuka dirinya untuk Cloud. Hubungan mereka mulai terjalin. Dengan ilmu seni lukisan dan properti, Cloud berhasil nyuri hatinya. German semakin suka dengan alur ceritanya. Karena terlalu fokus dengan tulisan Cloud, dia sampai lupa buat ngasih jatah mantap-mantap ke bininya. Untuk ngerayain nilai A si Rafa, Cloud diundang buat makan malam bersama mereka. Hubungan dia dengan keluarga itu jadi semakin dekat. Agar mereka nggak curiga dengan kedekatan dia dengan mamanya, Cloud pergi nyamperin Rafa saat main basket. Hal itu ngebuat Rafa semakin senang bisa bersahabat dengan Cloud. Saat di sekolah, German sengaja nyuruh Rafa nyeritain tulisannya di depan kelas. Rafa dengan malu-malu nyeritain tentang persahabatannya dengan Cloud. Karena tulisan sastranya banyak yang bersalahan, dia jadi diolok-olok sama teman sekelas. Hal itu ngebuat Rafa jadi malu dan marah. Kejadian tersebut ngebuat Cloud jadi punya cara untuk ngebuat tulisan ceritanya jadi makin seru. Dia nyuruh Rafa membuat mempermalukan si guru dengan buat artikel di koran tentang guru yang suka ngebully murid di depan kelas. Awalnya si guru setuju-setuju aja, pikirnya sama kayak Cloud, biar tulisannya makin seru. Setelah artikel Rafa berhasil terbit di koran, secara nggak sadar ternyata hal itu berdampak langsung dengan kehidupannya. German kena tegur sama kepala sekolah. Abis itu bapak si Rafa juga datang ke sekolah. Hampir aja kena bau mentah mukanya. Ya mana ada bapak yang mau anaknya dipermalukan di sekolah. Rafa senang karena rasa malunya udah terbayarkan. Hingga suatu malam, saat itu lagi hujan deras. Cloud diminta sama si bapak untuk nginap aja. Besok baru pulang. Ya si Cloud jelas senang. Berarti dia bisa ngintip Esther di jam tidur. Ini kamar buat kau nginap, Cloud. Kau juga bisa pakai baju aku kok. Makasih ya buat bantuan selama ini. Kau memang sahabatku paling the best. Dan tiba-tiba aja, si Rafa nyipuk bibir Cloud. Wih, bisa kali bah. Rafa salah tingkah dan langsung ninggalin dia. Bagi Cloud nggak masalah. Dia malah semakin senang karena semakin punya banyak bahan gila buat tulisannya. Saat udah di jam tidur, Cloud dapat pemandangan nggak terduga. Dia nengok kalau Esther lagi mantap-mantap sama suaminya. Paten kali badan si Esther nih ya. Wih, mantul. Cloud ngasih terus tulisan kisah nyatanya ke German. Dan hal itu juga dibaca sama Jenny. Walaupun dia juga tertarik dengan cerita itu, tapi dia mulai ngerasa kalau hubungan dengan suaminya udah mulai renggang. Hubungan Cloud dengan Esther semakin dekat. Mereka saling curhat tentang keindahan taman di tempat itu. Bahkan mereka nggak sungkan untuk berbagi gigitan apel. Hingga suatu malam, Cloud nengok kalau Esther dan suaminya lagi berantem. Si bapak ketahuan pergi ke klub malam dengan alasan cuma nemani klien kantor. Tapi Esther nggak percaya, dan si bapak jadi marah, udah dituduh yang nggak-enggak. Dengan nekat, Cloud keluar kamar. Dia ngasih sepucuk surat untuk Esther, dan langsung lekas pergi. Pas dibaca, Esther terdiam sejenak. Besok barulah ketahuan. Ternyata isi surat adalah puisi dengan kata-kata romantis yang ngebuat si Esther terpesona. Hanya dengan tulisan sastra yang indah, weh. Di hari itu akhirnya Cloud berhasil dapat cipokan dari Tante Esther. Beuh, gila kali si Cloud ini memang. Wih, langsung liar tangan itu ya. Cloud sadar kalau mantap-mantap mereka udah ditengok sama Rafa. Tapi dia nggak peduli. Cloud semakin liar dengan tulisannya. Dia kini nggak ngikutin lagi saran dari si guru. Dia bahkan ngasih cerita kalau setelah nengok kejadian mantap-mantap, Rafa malu dan gantung diri di kamarnya. German langsung panik. Dia pergi ke sekolah buat ngecek apakah tulisan itu memang betul-betul terjadi. Ternyata si guru udah dikibulin. Rafa nggak masuk sekolah bukan karena mati bunuh diri, melainkan hanya karena sakit flu. Cerita yang barusan sengaja dibuat si Cloud, biar si guru terpesona dengan isi ceritanya. Setelah ngikutin isi tulisan selama ini, akhirnya German nyuruh Cloud untuk berhenti nulis tentang kehidupan nyatanya. Kelakuan Cloud udah di luar batas. German sadar kalau dia selama ini udah ngedukung perbuatannya. Gak terima dengan suruhan si guru, Cloud pergi dengan marah. Setelah Rafa sembuh dari sakit, dia nemuin Cloud. Dia mutusin hubungan persahabatan mereka. Hah? Persahabatan apa yang kau maksud, Le? Malulah mamak kau karena punya anak homo kayak kau. Tahu kau? Gedegam! Langsung kena tumbuk muka si Cloud. Setelah habis dipukulin, Cloud nggak tinggal diam. Dia pergi ke halaman belakang rumah Rafa. Esther yang nengok dia langsung segera nyamperin sebelum ketahuan sama suaminya. Esther, aku mau ngebawa kau pergi dari sini. Kau tinggalkan aja suami dan anakmu itu. Ngedengar hal itu, Esther hanya ketawa. Oh alah, kau ini cuma bocil. Gampang kali kau mikir kayak gitu, Cloud. Esther ngasih tahu kalau dia lagi hamil. Dan mereka akan segera pindah ke negara Cina karena suaminya dapat pekerjaan yang lebih baik di sana. Terima kasih, Cloud, udah nghibur diriku di saat aku sedang sakit, marah dan sedih. Cloud sangat terpukul. Apa yang dia impikan selama ini gagal didapatkannya. Dia gagal dapetin si mama muda.
Keesokan hari, setelah apa yang dilalui dan dia pelajari, Cloud berhenti sekolah. Dia pergi ngembaliin semua buku-buku German ke bininya. Cloud nggak mau cerita nyata itu berakhir dengan hanya tulisan kesedihannya. Saat makan siang, Cloud ngasih tahu ke Jenny kalau si guru pernah cerita dia sangat pengen punya anak, tapi nggak bisa karena bininya mandul. Ngedengar hal itu ngebuat Jenny terpukul malu. Di sekolah, Rafa ternyata buat pengakuan ke kepala sekolah. Dia ngasih tahu kalau kemarin si guru German udah nyuri soal matematika. Hal itu langsung ngebuat dia dipecat dari sekolah. Selesai makan siang, Cloud sengaja ngelanjutin tulisan ceritanya yang bakal ngebuat si guru sampai berpikiran kalau dia dan bininya udah tidur bareng. Dia pergi dari sana dan ninggalin tulisan itu. Bisa kalian bayangkan lah kayak mana isi otak si guru saat ngebaca lanjutan tulisannya. Dipecat dari sekolah, abis itu si istri udah gak tahan tinggal sama dia. Ya tentu aja dia malah ngebayangin kalau Cloud barusan tidur sama bininya. Padahal Cloud udah mainin pikiran si guru lagi, dan hal itu gak benar-benar terjadi. German langsung berniat ngebunuh Jenny, tapi Jenny berhasil ngelawan dan mukul kepalanya hingga pingsan. Beberapa hari kemudian, German yang udah kayak gembel terduduk di kursi taman belakang apartemen. Cloud datang nyamperin mantan gurunya itu. Walaupun tulisan Cloud udah ngebuat hidupnya jadi hancur, tapi dia ngerasa kalau Cloud adalah penulis berbakat yang sangat hebat. Pak, coba kau tengok aktivitas di seluruh jendela apartemen itu. Dengan bantuan ilmu sastramu dan keahlianku bergaul serta menulis, kita bisa ngebuat buku novel dengan kisah nyata yang sangat mengagumkan. Mereka berdua terdiam, dan akhirnya film pun tamat. Oke guys, demikian alur cerita film In the House tahun 2012. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah pergunakan karunia bakatmu untuk sesuatu hal yang positif. Dan jangan suka main dengan mama muda. Semoga kalian suka dengan alur cerita film